Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dengan NIM A321240414 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tadulako dari kelas A. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PPKN dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Jadi, saya akan menjelaskan hasil resume yang telah saya buat dengan materi perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, langsung saja kita masuk pada perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama itu yaitu identifikasi. Yang pertama, mengidentifikasi kesiapan murid. Yang kedua, memahami karakteristik materi pelajaran. Dan yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Nah, jadi mengidentifikasi kesiapan murid, yang pertama itu menganalisis pengetahuan awal. Guru dapat menggunakan pre-test, diskusi awal, pertanyaan pemantik, dan lain-lain untuk mengetahui pemahaman awal murid terhadap konsep yang akan dipelajari, lalu digunakan hasilnya untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman yang mungkin muncul dan menjadi hambatan dalam pembelajaran. Yang kedua itu observasi dan refleksi. Amati bagaimana murid merespon pertanyaan terbuka, tantangan berpikir kritis, atau tugas eksploratif. Perhatikan tingkat keterlibatan, rasa ingin tahu, dan kemampuan mereka dalam menghubungkan konsep baru dengan pengalaman sebelumnya. Nah, poin 3 yaitu inventarisasi gaya belajar dan minat. Guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih relevan dan menarik, angket atau wawancara singkat untuk mengetahui gaya bagi mereka. Dan yang keempat itu analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berikan tugas berbasis pemecahan masalah atau proyek kecil untuk melihat sejauh mana murid dapat mengambil keputusan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Identifikasi murid yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Nah, jadi poin kelima itu konteks sosial dan emosional. Perhatikan faktor sosial dan emosional yang dapat memengaruhi kesiapan belajar seperti rasa percaya diri, motivasi, atau hambatan psikologi dalam proses pembelajaran. Gunakan pendekatan diferensiasi untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Nah, dengan mengidentifikasi kesiapan murid secara komprehensif, guru dapat menyusun perencanaan pembelajaran mendalam yang lebih efektif, memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan sesuai dengan potensi mereka yang beragam. Nah, selanjutnya mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran. Yang pertama itu mengenali sifat dasar mata pelajaran, apakah menekan konsep keterampilan atau karakter. Yang kedua itu menganalisis kompetensi pengetahuan esensial dan aplikatif. Dan yang ketiga, memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep bukan sekedar hafalan. Dan yang keempat, mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar peserta didik melihat relevansi pembelajaran. Dan yang kelima itu, mengidentifikasi potensi mata pelajaran terhadap pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Yang keenam, memilih strategi pembelajaran yang mendorong murid merancang proyek, melakukan penelitian, atau menyelesaikan tantangan berbasis data sesuai dengan pelajaran. Nah, selanjutnya menentukan dimensi profil lulusan. Menentukan dimensi profil lulusan berdasarkan hasil identifikasi mata pelajaran, menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan untuk mencapai dimensi profil lulusan. Pilih dimensi yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Nah, selanjutnya itu ada 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewarganegaraan, dan yang ketiga, penalaran krisis. Yang keempat, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. 7, kesehatan, dan yang terakhir itu 8, komunikasi. Nah, poin yang akan kita bahas selanjutnya yaitu desain pembelajaran. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran, dan yang kedua menentukan kerangka pembelajaran, praktis, pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, kita masuk pada desain pembelajaran. Menentukan kerangka pembelajaran, praktis, pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Yang pertama itu praktik pedagogis.
Strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Dan yang poin kedua itu lingkungan pembelajaran. Nah, jadi lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide, sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Nah, poin yang ketiga itu kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antar guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Dan yang terakhir itu yaitu pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai fasilitator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Nah, kita masuk pada desain pembelajaran. Menentukan kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu praktik pedagogis, memilih model, strategi, metode yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran agar murid aktif membangun pemahaman mendalam. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kemitraan pembelajaran, melibatkan berbagai pihak seperti guru lintas mata pelajaran, orang tua, industri, atau komunitas untuk memperkaya pengalaman belajar. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui diskusi, mentoring, atau kunjungan lapangan, dan lain-lain. Dan yang poin ketiga, lingkungan pembelajaran menciptakan ruang belajar yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi baik dalam bentuk fisik, kelas interaktif, laboratorium, ruang kelas kreatif, maupun virtual forum diskusi platform. Nah, poin keempat yaitu pemanfaatan digital menggunakan teknologi seperti e-learning, simulasi, atau cerdasan buatan yaitu AI untuk meningkatkan interaktivitas dan profesionali pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, kita masuk pada poin pengalaman belajar. Yang pertama itu merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dan yang kedua itu mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, prinsip pembelajaran mendalam yang pertama itu berkesadaran. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu bermakna. Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu menstrukturkan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan yang nyata. Dan yang ketiga itu mengembirakan. Pembelajaran yang mengembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan termotivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Nah, kita masuk pada prinsip berkesadaran. Yang pertama itu kenyamanan peserta didik dalam belajar. Kedua, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Dan ketiga, kesadaran terhadap proses berpikir. Keempat, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Yang kelima, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Yang keenam, keterbukaan terhadap perspektif baru. Yang ketujuh atau yang terakhir, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Kita masuk pada prinsip bermakna. Yang pertama itu kontekstual dan
dan relevan dalam kebijakan nyata. Yang kedua itu, keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah isu terdekat di kehidupan nyata. Yang ketiga, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Keempat, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Yang kelima, keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Dan yang terakhir, belajar sepanjang hayat. Nah, bagian C, prinsip kegembiraan. Yang pertama itu lingkungan, pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, menginspirasi. Yang keempat, tantangan yang termotivasi. Dan yang kelima, tercapainya keberhasilan belajar. Yang keenam, memberikan ruang untuk prakarsa dan kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Nah, poin kedua itu pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran yang dalam. Yang pertama itu memahami. Nah, jadi pengetahuan esensial, pengetahuan nilai dan karakter, dan yang ketiga pengetahuan aplikatif. Nah, kita masuk pada poin kedua, mengaplikasi pendalaman pengetahuan, merefleksi regulasi diri. Nah, jadi kita masuk pada poin terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu asesmen. Nah, ada 4 asesmen. Yang pertama, asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan terakhir asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.